Imam guys. Tangerang mencekam. Tangerang mencekam. Ini kecamatan Kosambi. Oh, polisi banyak kecamatan. Kumpulnya di kecamatan apa? Iya. Kayak mau perang saja ini terjadi di Kampung Teluk Naga, ya, di mana brimob dikerahkan di malam hari bertruk-truk, ya, dan ini tampaknya apa yang dimaui oleh rezim ini, ya. Ini kan warga bisa jadi adalah mempertahankan hak karena sudah tanahnya dirampas gara-gara PSN-nya Jokowi, dan PSN ini hanya untuk Cina-Cina doang, aguan sama siapa begitu kan. Dan lebih ngeri dari itu, jalanan akhirnya kan kebanjiran tuh truk-truk yang memuat tanah, bising, dan yang terakhir itu adalah kemudian melindas anak usia 7 atau 9 tahun oleh truk-truk yang mungkin saja teledor atau apa. Dan akibatnya memang amarah warga menjadi sangat tinggi, sehingga sejumlah truk-truk tanah yang dipakai untuk menguruk sawah-sawah warga, dan kabarnya ini nanti jumlahnya akan banyak sekali yang dicaplok, ini semua gara-gara Jokowi. Karena dia secara sembunyi-sembunyi, manusia satu ini, namanya Jokowi ini, membuat program strategis nasional, ya, menganeksasi Kampung Teluk Naga. Banyak akhirnya tanah-tanah warga disuruh lepas secara paksa, dan sekarang, ya, dikasih setiap hari truk-truk lalu lalang itu, dan akhirnya kecelakaan. Itulah maka yang terjadi kemudian adalah emosi yang sudah tidak terbendung dari warga Teluk Naga ini, sehingga sejumlah truk tanah itu banyak dikempesin, sebagian dirusak. Sempat juga konflik dengan polisi. Nah, barulah setelah itu kemudian brimob ini malam datang, ya, untuk menghadapi amuk massa di Teluk Naga. Dan akhirnya apa? Polrestro Tangerang Kota itu tahan 22 warga. Ngeri memang. Ini situasinya mirip-mirip zamannya warga di Desa Wadas, Purworejo. Di drop begitu banyak polisi, warga-warga yang punya tanah ditangkepin, ya, dan itu teror dari aparat polisi. Hanya untuk apa? Untuk investasi, ya, Cina-Cina biasanya yang dominan untuk itu. Dan ini gimana negeri kok bisa seperti ini, ya. Ini berita-berita terakhir pemirsa, beberapa warga itu ditangkap, ya. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Dwi Nugroho mengungkapkan telah mengamankan sejumlah warga saat aksi massa di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, ya, beberapa waktu yang lalu, ya. Pihaknya terpaksa membubarkan karena warga tetap berkerumun. Ada 22 anak semalam kita amankan, itu dikatakan oleh Kapolres Tangerang, Kombes Dwi Nugroho, ya. Ia pastikan tidak akan menahan para remaja maupun pemuda yang diamankan. Zain menyebutkan pihaknya mengantisipasi warga sekitar kembali disusupi oleh provokator, makanya kerumunan warga itu akan dimalamkan gitu, ya. Dibubarkan gitu. Nah, nggak tahu ini, ya, kalau misalnya benturan ini tidak diselesaikan dan tidak ada keadilan, ya, dan situasi yang ada di seluruh negeri ini sepertinya adalah seperti ilalang yang kering, ya. Begitu kepercik api itu akan segera terbakar semuanya, bukan hanya di Teluk Naga tapi juga di berbagai daerah, dan bisa jadi memicu kerusuhan anti Cina seperti yang terjadi tahun 79 lalu. Jadi saat itu juga sudah ada kecemburuan sosial, ya. Kemudian warga juga dalam kondisi miskin, dipicu perkelahian biasa saja, itu akhirnya berkembang menjadi kerusuhan, ya. Dan ini komentar-komentar, apalagi kalau kita lihat-lihat komentar dari para netizen, ya, komentarnya itu begini, penting banget ya proyeknya sampai dijagain segitunya, ya. Dan inilah persoalannya, karena
pejabat-pejabat kita itu sudah rata-rata menjadi piaraan gitu kan, dari sejak dia perwira apa-apa mendapatkan beasiswa dan memang dipelihara begitu. Ketika jadi jenderal ya tetap mentalnya itu mental anak buah berhadapan dengan bos, ya konglomerat atau oligarki itu, ya. Ini ada Cemplonot, gila loh ya, pengkap Tangerang divisi Humas Polri ke rakyat kecil ada, udah kayak ngelawan teroris bersenjata lengkap ya. Hampir semuanya seperti itu pemirsa, karena memang ini kan karena jenderalnya sudah jadi anak buah. Nah, anak buahnya jenderal ya jadi jongos. Nggak mungkin ya kan, seperti itu polanya. Jadi karena dulu dia mungkin orang miskin ya, dipelihara, diberi beasiswa ya, setelah itu ya dia akan menyalahgunakan jabatannya untuk membela bosnya itu ya, dan apa pedulinya dengan rakyat. Dan sekarang rakyatlah yang akan menjadi korban. Ini situasinya di mana-mana sedang protes terhadap Jokowi dan juga antek-anteknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.